Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti badai yang tidak ada habisnya, diterpa masalah di kantor, dikecewakan oleh orang terdekat, atau merasa tidak berdaya menghadapi ketidakpastian masa depan? Anda merasa seperti sebuah perahu kecil yang tarimbangaming di tengah lautan badai, lelah mencoba melawan arus yang begitu kuat. Anda mencari jawaban, mencari cara untuk mengendalikan sesuatu yang tampaknya tidak bisa dikendalikan. Anda mungkin merasa telah mencoba segalanya, membaca buku motivasi, mengikuti seminar, atau bahkan mencoba mengabaikan masalah. Tapi, pada akhirnya, rasa gelisah dan tidak puas itu selalu kembali. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada sebuah jalan kuno, sebuah filosofi yang telah teruji oleh waktu selama ribuan tahun, yang bisa menjadi kompas Anda di tengah badai ini? Sebuah pola pikir yang tidak menjanjikan kebahagiaan instan, melainkan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Sebuah cara pandang yang mengajarkan Anda untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah kesulitan. Sebuah rahasia yang, jika Anda benar-benar pahami dan terapkan, akan mengubah hidup Anda secara fundamental. Ini bukan tentang mengubah dunia di sekitar Anda, melainkan tentang mengubah dunia di dalam diri Anda. Bersiaplah, karena setelah Anda menguasai pola pikir ini, hasilnya akan membuat Anda tercengang, mengenal stoikisme, filosofi ketenangan dan kekuatan. Untuk memulai perjalanan ini, mari kita kenali terlebih dahulu sang guru. Namanya stoikisme. Jangan biarkan nama kuno ini menipu Anda. Ini bukan sekadar ajaran, filsafat di buku-buku tebal, melainkan sebuah panduan praktis untuk hidup. Stoikisme bukan tentang menjadi seseorang yang tanpa emosi atau kaku, seperti batu. Sebaliknya, ini tentang memahami dan mengelola emosi Anda dengan bijak. Ini tentang menemukan kebebasan sejati, bukan dengan menghindari masalah, melainkan dengan menghadapi dan menaklukkannya dari dalam. Pilar utama stoikisme adalah membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Ini adalah kunci pertama. Pikirkanlah sejenak, berapa banyak waktu dan energi yang Anda habiskan untuk mengkhawatirkan hal-hal yang di luar kendali Anda? Kondisi cuaca, perkataan orang lain, kemacetan lalu lintas, keputusan atasan, atau bahkan kondisi ekonomi global. Kita seringkali merasa marah, cemas, atau sedih karena hal-hal ini tidak berjalan sesuai keinginan kita. Stoikisme mengajarkan kita sebuah kebenaran yang membebaskan. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa kita kendalikan adalah pikiran, penilaian, dan tindakan kita sendiri. Ketika Anda memfokuskan energi Anda pada apa yang bisa Anda kontrol, Anda menghentikan siklus frustrasi dan mulai membangun kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Ini seperti seorang pemanah ulung. Dia tidak bisa mengendalikan arah angin atau pergerakan target, tapi dia bisa mengendalikan bagaimana dia memegang busur, bagaimana dia menarik tali, dan bagaimana dia melepaskan anak panah. Hasilnya mungkin tidak selalu sempurna, tetapi dia tahu bahwa dia telah melakukan yang terbaik dengan apa yang ada di tangannya. Begitu pula dengan kita, dengan memfokuskan pada usaha dan bukan pada hasil, kita membebaskan diri dari beban ekspektasi yang tidak realistis. Pilar pertama, mengendalikan pikiran dan penilaian. Kita semua punya suara di kepala kita, suara yang seringkali menyalahkan, mengkritik, atau mengkhawatirkan hal-hal buruk. Stoikisme mengajarkan kita untuk menjadi pengamat yang waspada terhadap suara itu. Pikirkan ini. Bukan peristiwa itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Misalnya, ketika atasan Anda memberikan kritik pedas, respons otomatis Anda mungkin merasa marah, dan harga diri Anda terluka. Anda menilai kritik itu sebagai serangan pribadi. Tapi, bagaimana jika Anda mencoba melihatnya dari sudut pandang yang berbeda? Mungkin atasan Anda sedang berada di bawah tekanan besar. Mungkin kritik itu adalah upaya untuk membantu Anda berkembang, meskipun disampaikan dengan cara yang kurang tepat. Stoikisme mengajak kita untuk menunda penilaian spontan kita. Sebelum kita bereaksi, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah ini benar-benar buruk? Atau, apakah saya hanya menganggapnya buruk? Seorang stoik sejati tahu bahwa emosi seperti marah
dan sedih. Adalah respons terhadap penilaian kita. Jika kita mengubah penilaian, kita bisa mengubah emosi. Ini membutuhkan latihan. Tentu saja, setiap kali Anda merasa marah, coba identifikasi pikiran yang memicunya. Misalnya, dia tidak menghormati saya, atau ini tidak adil. Kemudian, tantang pikiran itu. Apakah ada cara lain untuk melihat situasi ini? Latihan mental ini, seiring waktu, akan membuat Anda lebih tenang dan bijaksana dalam menghadapi berbagai situasi. Anda akan menjadi kapten dari kapal pikiran Anda, bukan sekadar penumpang yang terombang-ambing. Pilar kedua, menghargai dan menerima ketidaknyamanan di era modern ini. Kita cenderung menghindari ketidaknyamanan. Kita mencari kenyamanan dan kemudahan dalam segala hal. Namun, para filsuf Stoik melihat ketidaknyamanan sebagai guru yang berharga. Mereka percaya bahwa untuk menjadi kuat, kita harus secara sadar berlatih menghadapi kesulitan. Ini bukan berarti mencari masalah, melainkan tidak lari dari ketidaknyamanan ketika itu datang. Ada satu latihan Stoik yang sangat terkenal, premeditatio, maloram, atau perenungan akan keburukan. Sebelum hari dimulai, bayangkan hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Bayangkan Anda kehilangan pekerjaan, proyek Anda gagal, atau ada orang terdekat yang mengecewakan. Ini mungkin terdengar pesimis, tetapi tujuannya bukan untuk membuat Anda cemas. Justru sebaliknya, dengan membayangkan skenario terburuk, kita mempersiapkan mental kita. Kita menyadari bahwa meskipun hal-hal ini terjadi, kita masih bisa menghadapinya. Kita tidak akan hancur. Kita akan bangkit. Latihan ini melemahkan ketakutan kita terhadap masa depan dan memberi kita kekuatan untuk fokus pada masa kini. Pikirkan juga rasa sakit fisik atau ketidaknyamanan. Daripada mengeluh, coba terimalah sebagai bagian dari pengalaman hidup. Jika Anda sedang berolahraga dan merasakan otot yang sakit, alih-alih mengeluh, cobalah amati rasa sakit itu. Pikirkan bahwa rasa sakit ini adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh lebih kuat. Tentu saja, ini bukan berarti mengabaikan rasa sakit yang serius, melainkan mengubah hubungan kita dengannya. Dengan cara ini, Anda akan menyadari bahwa Anda jauh lebih tangguh dari yang Anda kira. Pilar ketiga, menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur. Stoikisme bukanlah tentang hidup tanpa tujuan. Sebaliknya, ini adalah tentang hidup dengan tujuan yang paling mendalam. Para filsuf Stoik percaya bahwa kebahagiaan sejati atau eudaimonia datang dari hidup yang sesuai dengan kebajikan. Ada 4 kebajikan utama yang mereka anut: kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan untuk melihat situasi dengan jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Ini adalah kebijaksanaan praktis, bukan sekadar pengetahuan teoretis. Keadilan adalah memperlakukan orang lain dengan adil dan bermartabat, meskipun mereka tidak adil kepada kita. Ini tentang menjadi manusia yang baik, bukan karena kita mengharapkan imbalan, tetapi karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi juga tentang keberanian untuk menjadi diri sendiri, untuk membela apa yang benar, dan untuk menghadapi ketidaknyamanan. Ini adalah keberanian moral. Kesederhanaan atau pengendalian diri adalah kemampuan untuk mengelola keinginan dan nafsu kita. Ini bukan tentang hidup miskin, melainkan tentang tidak menjadi budak dari keinginan kita. Ini tentang menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana dan tidak tergantung pada hal-hal materi. Ketika Anda membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai ini, Anda akan merasakan ketenangan batin yang luar biasa. Anda tahu bahwa Anda telah melakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Terlepas dari hasil yang mungkin tidak sesuai harapan, Anda tidak akan menyesal karena Anda tahu bahwa Anda telah hidup dengan integritas. Anda akan menjadi kuat bukan karena Anda tak terkalahkan, melainkan karena Anda berpegang teguh pada prinsip-prinsip Anda. Penerapan praktis stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Konsep-konsep ini mungkin terdengar muluk, tapi bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan nyata? Saya akan berikan beberapa contoh konkret. Pagi hari yang berantakan, alarm Anda tidak berbunyi. Anda bangun terlambat. Anda buru-buru bersiap-siap dan menemukan
bahwa kunci mobil Anda hilang. Anda merasa marah dan frustrasi. Dalam situasi ini, seorang stoik akan berhenti sejenak. Dia akan menyadari bahwa keterlambatan itu sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Rasa marah itu tidak akan membuat kuncinya muncul. Yang bisa dia kendalikan adalah responsnya. Dia akan mengambil napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan mulai mencari kunci dengan pikiran yang jernih. Dia akan menerima bahwa hari ini mungkin akan dimulai dengan tantangan. Tetapi itu tidak akan merusak keseluruhan harinya. Menghadapi kritik, Anda baru saja menyelesaikan sebuah proyek besar. Tetapi atasan Anda mengkritik hasil kerja Anda. Perasaan pertama, Anda mungkin merasa direndahkan. Seorang stoik akan membedakan antara kritik itu sendiri dan emosi yang muncul. Dia akan mendengarkan kritik itu secara objektif. Apakah ada poin yang valid di sana? Jika ya, dia akan mengambilnya sebagai masukan untuk berkembang. Jika tidak, dia akan melepaskannya, menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain. Dia akan fokus pada apa yang bisa dia lakukan selanjutnya, memperbaiki diri, dan terus melakukan yang terbaik. Mengatasi kekecewaan, Anda telah bekerja keras untuk sebuah tujuan. Misalnya, promosi di kantor, tetapi akhirnya orang lain yang mendapatkannya. Anda merasa kecewa dan mungkin marah. Seorang stoik akan mengakui rasa kecewaan itu, tetapi tidak akan membiarkannya mengendalikan dirinya. Dia akan menyadari bahwa hasil tersebut, promosi itu, berada di luar kendalinya. Yang berada dalam kendalinya adalah usahanya, dedikasinya, dan cara dia merespons kegagalan ini. Dia akan melihat ini bukan sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai kesempatan untuk belajar. Dia akan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Bagaimana saya bisa menjadi lebih baik, menjalani kehidupan dengan kesadaran penuh? Latihan yang bisa Anda lakukan setiap hari adalah refleksi malam hari. Setiap malam sebelum tidur, renungkan hari yang baru saja berlalu. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan ini. Apa yang saya lakukan dengan baik hari ini? Di mana saya bisa menjadi lebih baik? Apakah saya bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan? Apakah saya bertindak sesuai dengan nilai-nilai saya? Apa pelajaran yang bisa saya ambil dari hari ini? Refleksi ini akan membantu Anda menjadi lebih sadar akan pola pikir dan tindakan Anda. Seiring waktu, Anda akan secara alami mulai bertindak lebih bijaksana dan lebih tenang. Kekuatan sejati ada di dalam diri Anda. Narasi. Pada akhirnya, stoikisme bukanlah sebuah sihir yang akan membuat semua masalah Anda hilang. Masalah akan selalu ada, tantangan akan selalu datang. Hidup tidak akan pernah sempurna, tetapi dengan pola pikir stoik, Anda akan memiliki kekuatan batin untuk menghadapinya. Anda tidak lagi menjadi korban dari keadaan. Anda menjadi pemain utama dalam panggung kehidupan Anda sendiri. Ingatlah kata-kata bijak dari Epik, salah satu filsuf stoik terbesar. Orang yang terganggu bukanlah oleh hal-hal, melainkan oleh penilaian mereka terhadap hal-hal itu. Pola pikir ini bukan tentang menghilangkan emosi. Ini tentang memiliki hubungan yang sehat dengan emosi Anda. Anda tidak perlu membiarkan rasa marah atau sedih mengendalikan. Anda bisa merasakannya, memahaminya, dan kemudian mengambil tindakan yang bijaksana, bukan tindakan yang didorong oleh emosi sesaat. Ini adalah tentang membangun benteng batin yang tak tertembus. Sebuah benteng di mana Anda aman dari badai di luar. Badai mungkin akan terus datang, tetapi benteng Anda akan tetap kokoh. Dengan menguasai pola pikir ini, Anda akan menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Kebebasan dari ketakutan akan masa depan, kebebasan dari penyesalan masa lalu, dan kebebasan untuk hidup sepenuhnya di masa kini, dengan ketenangan dan tujuan. Hasilnya, Anda akan melihat diri Anda yang baru, diri yang lebih tenang, lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Anda akan terkejut dengan betapa banyak hal yang bisa Anda capai ketika Anda berhenti melawan arus yang tidak bisa Anda ubah dan mulai berlayar dengan damai di dalamnya. Ini adalah kekuatan yang bisa Anda miliki sekarang juga. Perjalanan ini adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Dibutuhkan latihan, kesabaran,
dan konsistensi. Saya mengundang Anda untuk memulai perjalanan ini hari ini. Ambil satu langkah kecil. Mulailah dengan menyadari satu hal yang berada di luar kendali Anda dan biarkan itu pergi. Latih diri Anda untuk menunda penilaian spontan Anda. Jika Anda ingin terus belajar dan berkembang bersama, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe di bawah. Bagikan video ini kepada teman atau keluarga Anda yang mungkin juga membutuhkan kekuatan ini. Dan jangan lupa, tulis di kolom komentar, apa satu hal yang akan Anda mulai terapkan hari ini. Mari kita bangun komunitas yang kuat dan tangguh bersama-sama. Sampai jumpa di video selanjutnya.